Oke, salam anak bangsa. Kali ini kita akan menyoroti masalah demo adik-adik mahasiswa dengan tema Indonesia Gelap. Tapi yang mau kita bahas kali ini di podcast anak bangsa adalah posisi Perdana Menteri omon-omon di tengah Indonesia Gelap. Oke, untuk memulai podcast ini ya, kita akan mulai dari beberapa hal yang membuat 100 hari pemerintahan Prabowo ini yang dikatakan oleh mahasiswa itu minus 100 ya. Minus 100. Kenapa minus 100? Atau kalau kita masih ingat perdebatan di debat Capres kemarin, Mas Anies itu mengasih 11 dari 100. Jadi kita mesti ingat semua. Dan pada saat debat Capres itu Prabowo ya, yang sekarang sudah jadi presiden kita, itu membuat banyak janji-janji. Jadi janji-janji itu semua setelah 100 hari dia berkuasa, kira-kira apa yang terrealisasi? Nah, ini masalah pertama yang harus kita bicarakan ya. Kenapa? Karena selama 100 hari ini hampir tidak ada satupun janji-janji itu terrealisasi dengan benar, sehingga kita bisa sematkan Perdana Menteri Prabowo ini sebagai Perdana Menteri omon-omon, karena secara tak sadar dia masih menganggap Mulyono itu sebagai atasannya. Itu terlihat dari pidatonya yang berapi-api di ulang tahun Gerindra beberapa waktu yang lalu. Dia dengan lantang menyatakan hidup Jokowi, kemudian menyanyikan lagu. Jadi Prabowo tidak merasa dia duduk sebagai presiden itu dipilih oleh rakyat Indonesia. Jadi inilah yang membuat kita ya sangat tidak respect. Walaupun saya bukan pendukung Prabowo, tapi ketika Prabowo naik jadi presiden dengan embel-embel jenderal yang disandangnya, maka kita berharap ada sedikit ketegasan atau sisa-sisa militernya di dalam darah. Ternyata ketika pidato saja, ketika bilang endasmu itu, bagi para pengkritik kabinet gemuk, dia mengucapkannya dengan gaya alay. Ya, saya bilang gaya alay. Berarti memang ada bakat alaynya juga nih ya, presiden kita ini. Oke. Kita mulai evaluasi 100 hari pemerintahan Prabowo. Ya. Ada beberapa hal yang cukup menarik. Tapi yang pertama yang kita sorot itu adalah pagar laut. Pagar laut yang 30-an kilometer itu ya, walaupun sudah diperintahkan Prabowo, ternyata endingnya atau realisasinya jadi semakin tak jelas. Ya, jadi semakin tak jelas. Kenapa semakin tak jelas? Ya karena akhirnya seperti yang telah diulas di awal tadi, dia tetap menyanjung-nyanjung Jokowi. Sementara pagar laut itu dimulai di era pemerintahan Jokowi. Itu yang pertama. Artinya apapun persoalan yang ada saat ini gak akan pernah selesai. Ya, cuman omon-omon saja. Kemudian ya masalah makan bergizi gratis itu yang menjadi andalan Wowo ketika kampanye.
sekarang jadi problematik ya. Targetnya sekitar 80 jutaan siswa, realisasinya baru 650.000. Kemudian dinyatakan ada kendala dana, sehingga akhirnya yang makan gizi gratis itu belum terrealisasi 100% ya sesuai janji Prabowo. Lalu keluarlah yang sekarang lagi heboh ya di demo mahasiswa, karena Indonesia masuk zaman gelap. Kenapa gelap? Karena pendidikannya terbengkalai. Itu jawaban yang paling sederhana. Kalau suatu bangsa pendidikannya terbengkalai, maka apalagi yang mau diharapkan ke depan ya. Jadi efisiensi ya, salah satu cara kata Prabowo untuk mengatasi persoalan makan bergizi gratis, efisiensi. Dan Prabowo itu berkoar-koar kalau dia bisa berhasil menghemat 750 triliun. Itu luar biasa besar ya. APBN kita aja hanya sekitar 1.500 sampai 2.000 triliun. Jadi kalau bisa dihemat 750 triliun, coba bayangkan sektor-sektor apa saja yang tidak bisa menjalankan programnya. Itu sudah dipastikan seperti itu. Cuman cerita efisiensi ini juga ya menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa? Karena kita nggak tahu dana 750 triliun itu mau diapakan. Apakah seluruhnya untuk makan bergizi gratis, atau makan rame-rame kabinet gemuk? Karena sudah kita lihat bahwa Prabowo dan kabinet gemuknya tidak memiliki empati sama sekali. Ketika mahasiswa sedang berdemo, dia sibuk makan siang dengan seluruh kabinetnya sama staf susnya. Ini menunjukkan bahwa efisiensi yang mereka bilang itu sekedar omon-omon juga ya, omon-omon. Jadi kita memang harus mesti kawal ini. Kalau nggak kita kawal, hancur negara ini. Atau sesuai prediksi Prabowo dulu, 2035 Indonesia bubar. Dan penyebab bubarnya mungkin Prabowo itu sendiri ya. Kita mengalami desintegrasi bangsa karena Prabowo itu yang mengatakan bahwa 2035 Indonesia bubar. Dan dia setelah jadi presiden, yang dihasilkan seperti ini. Saya bilang seperti di awal tadi, darah jenderalnya nggak ada sedikit pun ya. Dia kalau kita kategorikan nih jenderal pengecut nih rupanya, dan jenderal alay. Dari cara ngomongnya endasmu itu, lalu gestur tubuhnya yang kekanak-kanakan. Oke, jadi sekali lagi, di tengah Indonesia gelap yang diklaim mahasiswa, walaupun pemerintah tidak mengakuinya, dampak dari efisiensi ini ya, sekali lagi, walau belum terasa karena kita nggak tahu duitnya untuk apa, sekali lagi nggak ada transparansi tentang itu, maka kita yakini bahwa efisiensi itu bisa saja cuman hanya dipendam. Walaupun sekarang udah ada berita terbaru, katanya dana yang hasil efisiensi itu akan diinvestasikan di Danantara. Danantara ini seperti holding, beberapa holding
beberapa BUMN seperti yang dibuat oleh Singapura dengan Tamaseknya ya. Kemudian di Malaysia kalau nggak silap ada juga, tapi yang Malaysia mungkin gagal karena kebanyakan korupsi. Jadi Danantara ini nantinya sebagai holding dan sebagai pusat investasi ya, diharapkan memberikan keuntungan katanya. Jadi bocoran yang terakhir kita dengar, dana efisiensi itu nanti akan diinvestasikan di Danantara, dan salah satu pengawas yang akan ditunjuk adalah Mulyono ya, Mulyono. Sekali lagi, kalau kita melihat hal ini, maka kita merasa bahwa memang Prabowo nggak bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi. Ketika semua orang minta Jokowi diadili, dia malah memuji-muji Jokowi. Jadi Prabowo sekali lagi bukanlah presiden yang kita harapkan di saat Indonesia gelap. Karena kita perlu pencerahan outlarung atau renaissance ketika kita masuk dalam zaman kegelapan, atau kita mungkin harus sedikit lebih frontal ya. Kenapa harus lebih frontal? Mungkin kita harus seperti Iran di tahun 79 atau di awal 80-an dengan mencetuskan revolusi. Jadi ketika itu ada istilah mustadafin, artinya masyarakat yang tercerahkan. Jadi mahasiswa sebagai sosok guru dari kaum-kaum tercerahkan inilah yang jadi harapan kita, khususnya di 2045 100 tahun Indonesia. Jadi sekali lagi, Raja Omon-Omon atau Perdana Menteri Omon-Omon itu yang hidup di Indonesia gelap tapi tidak mengakuinya ya, dia berharap